Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hardianti dari kelas MJ804 Business Intelligence. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas UAS tentang optimalisasi pengambilan keputusan bisnis melalui Business Intelligence. Nah, di sini ada permasalahan bisnis, yaitu perusahaan manufaktur cup minuman menghadapi pertumbuhan transaksi yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas penjualan melalui platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki banyak sumber data yang harus dikelola secara terstruktur. Data transaksi yang besar belum tentu memberikan manfaat apabila tidak dianalisis menjadi informasi yang relevan. Manajemen membutuhkan informasi mengenai produk yang paling diminati, pelanggan yang memberikan kontribusi besar, dan wilayah dengan pertumbuhan penjualan paling tinggi. Selain itu, perusahaan harus mengetahui apakah proses distribusi telah berjalan secara efisien. Business Intelligence dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengubah kumpulan data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Di sini ada rancangan penerapan bisnis. Yang pertama ada data source, yang mencakup marketplace, website perusahaan, sistem kasir, sistem produksi, data pelanggan, dan juga data logistik. Kemudian ada data integration, meliputi penggabungan data, pembersihan data, dan penyamaan format. Kemudian yang ketiga ada data warehouse, meliputi penyimpanan data integrasi, data historis perusahaan. Yang keempat ada business analytics, analisis penjualan, analisis pelanggan, analisis produk, dan analisis distribusi. Kemudian yang kelima ada dashboard, yang meliputi grafik, tabel, dan juga KPI. Nah, di sini ada visualisasi laporan tahunan. Laporan tahunan melalui Business Intelligence tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk menemukan perubahan pola bisnis. Data selama beberapa tahun dapat divisualisasikan melalui grafik pertumbuhan penjualan, pendapatan, produksi, dan juga pelanggan. Manajemen dapat melihat hubungan antara peningkatan permintaan dengan kemampuan produksi perusahaan. Nah, di sini ada KPI, total produksi yang berfungsi untuk mengukur output manufaktur, total penjualan yang berfungsi untuk mengukur volume produk yang terjual, revenue untuk mengukur pendapatan, growth rate untuk mengukur pertumbuhan, customer growth untuk mengukur perkembangan pelanggan, distribution cost untuk mengukur efisiensi distribusi. Nah, di sini ada analisis penjualan dan pendapatan. Nah, berikut contoh dashboard penjualannya. Nah, insight dari dashboard penjualan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan meningkat setiap triwulan. Kemudian, triwulan 4 menjadi periode dengan penjualan tertinggi. Dan yang ketiga, pertumbuhan penjualan dapat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Nah, data ini merupakan ilustrasi. Kemudian di sini ada analisis segmen pelanggan. Pelanggan premium, yaitu pembelian dalam jumlah besar dan dilakukan secara rutin. Strateginya kontrak pembelian, harga khusus, dan prioritas layanan. Nah, di sini juga ada pelanggan menengah, pelanggan yang memiliki pembelian stabil tetapi belum mencapai volume pelanggan premium. Strateginya program loyalitas dan penawaran volume. Kemudian di sini ada pelanggan kecil. Biasanya melakukan pembelian dalam jumlah relatif rendah dan tidak terlalu rutin. Strateginya promosi digital dan paket pembelian yang ekonomis. Kemudian di sini ada pelanggan baru, yaitu pelanggan yang baru melakukan transaksi pertama dan belum memiliki pola pembelian. Strateginya adalah voucher pembelian berikutnya dan follow up pemasaran. Nah, kemudian ada manfaat Business Intelligence. Perusahaan dapat mengetahui pelanggan yang paling bernilai dan menentukan strategi pemasaran berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Nah, di sini ada slide evaluasi efektivitas pengiriman. Parameter analisis Business Intelligence untuk pengiriman, yaitu waktu pengiriman dengan pertanyaan analisis apakah pesanan sampai sesuai target, kemudian biaya, berapa biaya rata-rata setiap pengirimannya, kemudian kapasitas, seberapa optimal kapasitas kendaraan digunakan, kemudian keterlambatan, berapa banyak pengiriman yang terlambat, kerusakan, berapa produk rusak selama perjalanan, dan kepuasan, bagaimana penilaian pelanggan terhadap pengiriman.
Contoh keputusan berbasis bisnis intelligence. Jika pengiriman jarak jauh menggunakan kendaraan dengan biaya yang tinggi, tetapi tingkat keterisian rendah, perusahaan dapat menggabungkan beberapa pesanan dalam satu perjalanan. Sebaliknya, untuk pesanan yang mendesak dengan volume kecil, perusahaan dapat memilih model yang lebih cepat. Kemudian di sini ada kesimpulan. Penerapan bisnis intelligence memberikan kemampuan kepada perusahaan manufaktur cup minuman untuk mengelola data bisnis secara lebih sistematis. Data yang berasal dari berbagai saluran dapat diintegrasikan dan ditampilkan melalui dashboard yang mudah dipahami. Laporan tahunan membantu manajemen melihat perkembangan bisnis dan menetapkan target berdasarkan kinerja sebelumnya. Analisis produk dan pelanggan dapat digunakan untuk menentukan prioritas produksi serta strategi pemasaran yang lebih tepat. Evaluasi model pengiriman membantu perusahaan menekan biaya sekaligus meningkatkan ketepatan waktu pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, bisnis intelligence sebaiknya dikembangkan sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan perusahaan agar strategi produksi, pemasaran, penjualan, dan distribusi semakin efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.